Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para masyayikh, sepuh pinesepuh, ikhwan wal akhwat semuanya, ibu bapak, saudaraku semuanya seiman, seperjuangan yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada kesempatan hari ini kita masih mendapatkan titipan umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus untuk ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa. Di sini kami mau bercerita terkait apakah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu punya karomah. Yang kedua, apa masih mau bermursyid ke 38 penerusnya Aba Anam, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus dengan panggilan akrabnya Pangarsa Aba Aus Qaddasallahu sirrah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan wabil khusus saudaraku ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami cintai. Saya pernah mengalami peristiwa di mana waktu itu saya ikut manakib di Pondok Pesantren Jagat Ars Internasional di BSD di Bumi Serpong Damai, Tangerang. Di pondoknya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim. Acara kalau manakib di Jagat Aras itu hari Sabtu pagi. Saya berangkat dari Surabaya itu Jumat sore. Nyampe dari Jagat Aras waktu itu mau mendekati acara, kadang-kadang mau subuh, nyampe di Jagat Aras. Bahkan waktu itu kalau tidak salah, saya waktu itu ada acara pertemuan wakil talqin juga. Kemudian perjalanan saya baliknya itu saya harus turun dari stasiun Pasar Senen. Dari situ dioper
ada kereta listrik kalau tidak salah waktu itu ke BSD-nya. Setelah itu hari Sabtunya selesai acara manakib, saya sebelum acara sholat zuhur berjamaah, saya sudah izin sama Abah kurang lebih jam 10-an, sedangkan keretanya waktu itu jam 2 sore. Itu harus dari pas stasiun Senen. Jam 2 sore itu kereta dari stasiun Senen menuju Surabaya. Dari situ saya pamit sama Abah, mohon izin mau balik ke Jawa Timur. Di situ Abah, ya cepat. Abah bilangnya gitu, ya cepat. Sudah, kita balik diantarkan sama murid Jagat Aras masuk ke mana itu, ke stasiun yang kereta listrik. Dari stasiun itu masuk ke kereta listrik. Setelah stasiun kereta listrik itu putar ganti oper istilahnya oper stasiun lagi, dari listrik pindah ke kereta yang tujuan ke Surabaya. Nah, dalam perjalanan ternyata di kereta listrik itu ada kendala kemacetan, istilahnya simpangan, lama sekali itu. Waktu sudah menginjak pukul jam 12 lebih, lama di situ. Sudah mendekati setengah 1, terus jam 1, pokoknya lama waktu itu. Saya sendiri itu belum paham betul antara Jakarta ada yang tidak ngerang atau berapa jauhnya, saya kurang paham juga. Jadi ada kalimatnya keterlambatan, jadi kita menunggu lama sekali. Akhirnya berangkatlah itu kereta menuju di pos yang berikutnya, yang dimana saya harus turun. Nah, dari situ saya turun dari pos stasiun yang saya harus turun, kemudian saya harus ngojek ke stasiun berikutnya. Jadi saya ngojek, karena waktu itu saya ngojek sudah waktu mendekati jam 2. Waktu itu sudah mau mendekati jam 2, sedangkan jam 2 sore itu kereta harus berangkat ke Surabaya. Sudah apa yang terjadi? Kita posisi satu, uang sakunya pas-pasan, kemudian ini posisi ada kendala keterlambatan kereta, kemudian dari keterlambatan kereta itu harus oper lagi ojek ke stasiun Senennya. Itu sudah mepet banget. Begitu saya turun dari ojek, akhirnya saya masuk ke kereta, masuk ke stasiun. Dari stasiun itu saya tanya sama security yang di stasiun, Pak, kira-kira jam berapa kereta yang ke Surabaya itu mau berangkat, katanya gitu.
Kita itu cepat bilang gitu. Itu mau berangkat itu cepat bilangnya gitu. Sudah kita ini sudah masuk. Terus belum lagi kita itu terkait dengan loket karcisnya itu. Saya tanya lagi, di mana arah itu, Bu? Maksudnya kereta yang mau ke Surabaya. Oh ya, cepat itu mau berangkat itu cepat gitu. Akhirnya saya lari. Begitu saya naik kereta, subhanallah, kereta itu sudah jalan. Jadi kereta jalan, saya masuk. Jadi saya kalau tidak salah waktu itu saya masuk langsung nutup. Saya masuk ke dalam kereta langsung nutup jalan. Inilah jadi guru musik Pangersa Abah Aos kata Selasiro itu. Saya waktu Abah saya mau balik ke Jawa Timur, Abah bilang ya cepat 3 kali saya bilang ya cepat. Subhanallah, itu saya mengalami barokah karomanya guru musik Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suralaya Sirna Rasa yang ke-38, bahwa Pangersa Abah Aos itu punya karomah, punya kelebihan. Yang kedua, ketika saya ibadah haji tahun 2019, di situ pun ditunjukkan karomah-karomahnya Abah. Apa? Saya daftarnya itu haji mandiri, tidak ikut jamaah. Tapi sebelum berangkat, saya itu waktu itu berkas-berkas saya itu dibawa orang. Waktu itu saya alhamdulillah dengan barokahnya karomahnya Abah Anom diteruskan ke Abah Aos, itu saya diberangkatkan haji sama seseorang. Maunya berkas itu berangkatnya harus daftar 2010, maunya 2011 berangkat. Ternyata beda, saya harus berangkat tahun 2019. Mungkin 19 itu mengikuti istilahnya kemursidan ke-19 Syekh Abdul Qadir kan gitu. Berangkatlah saya haji tahun 2019. Berkas waktu itu ada berkas saya itu nyantol, mohon maaf waktu itu saya ikut didaftarkan dari Ustadz Ali, wakil talqinnya Abah Anom Surabaya. Nah karena kita itu ada beda kemursidan, sehingga seperti ada kalimat jedah, ada jarak sedikit. Jadi ketika kita mau ngurus tanya berkas-berkas itu agak sulit. Akhirnya saya waktu proses harus penyelesaian administrasi pelunasan itu saya diminta sama pihak Bank Mandiri Syariah itu berkas-berkas yang asli. Di situ saya robito ke Abah, tidak ada yang bisa menolong ini kecuali Abah. Abah lah seorang yang bisa memudahkan urusan ini karena Abah lebih dekat dengan Allah. Dalam hatinya bilang gitu. Dari situlah saya minta solusi. Gimana ini saya bilang dengan singkat cerita, subhanallah, yang harusnya rumit sekali karena mintanya itu berkas yang asli, ternyata di situ ada solusi, semua dimudahkan tanpa syarat, alhamdulillah. Nah waktu kita berangkat hajinya, subhanallah, saya bilang dalam hati, kalau Pangersa Abah Aos itu mursyid, ya Allah berikanlah saya di sana karomah-karomahnya.
tunjukkan kemuliaan ya Allah. Saya bilang gitu dalam hati. Ternyata di sana pun saya mandiri hajinya. Waktu di asrama haji Surabaya, bertemulah dengan KPIH dari Angkatan Laut. Ternyata di situ rombongan haji dari Angkatan Laut ini semua banyak perwira, bahkan ada jenderalnya. Yang kedua yang mandiri itu banyak pengusaha. Jadi ketika saya waktu di Mekah seperti dilayani malaikat. Semua pada makan nasi kotakan. Ya umumnya kotakan, umumnya jamaah dapat jatah makan kotakan itu. Jadi nasinya seperti itu, ikannya seperti itu. Tapi sama guru mursyid kita diistimewakan. Jadi kita ketemu seorang kolonel Angkatan Laut yang sangat baik. Bahkan kita diajak makan ke restoran. Saya baru pertama kali merasakan apa itu sop buntut baru di Mekah. Bayangkan ini, kalau bukan karomah barokahnya guru mursyid, gak mungkin. Jadi setelah habis sholat subuh, kita sholat duha, turun keluar dari Masjidil Haram, langsung ke Tower Zamzam. Di situ ketemu orang juga, diajak cari makan, cari sop buntut di Mekah. Ini kalau tidak barokah nggak mungkin. Habis sop buntut, malahnya makan nasi yang kayak kebuli itu di restoran juga. Pokoknya subhanallah, sampai ada yang ngasih uang bla bla bla. Bahkan ketika kita tawaf pun kata Abah tidak boleh banyak bicara, pokoknya diam, zikir khafif saja. Di sana seperti kayak ada yang menjaga, lapang sekali, tidak ada kata desekan, misalnya gesekan apa, enggak. Di depan saya tuh sangat apa ya namanya, ada jarak, jadi ada jarak gitu. Cuma namanya jamaah itu macam-macam orangnya. Kita fahamkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang yang sudah faham, ada juga yang tidak mau faham, bahkan punya argumen, ya namanya orang banyak. Tapi secara pribadi subhanallah, saya ditunjukkan Allah dengan barokah karamah guru mursyid Abah Aos waktu di Mekah, dilayani dimanapun dilayani, bahkan di wukuf saja itu mendapatkan penghargaan bisa khutbah wukuf di sana. Bahkan jamaah bisa talqin, itu talqin sampai waktu berangkat dari Jeddah pakai baju ihram itu di bis talqin, waktu wukuf pun talqin. Bahkan di dalam hotel, maktab itu pun ada, kita dapat kesempatan untuk ngaji juga. Itulah barokahnya. Bahkan kita pun ada ngasih uang, bahkan pulang pun masih bawa uang. Kenapa demikian? Karena kita dalam hati ingin mencari bukti apakah benar Abah Aos itu mursyid. Ternyata Allah menunjukkan benar. Kenapa? Karena saya ingin tahu apa benar Abah Aos punya karomah. Ternyata punya karomah beliau itu. Subhanallah. Makanya kita kalau ada orang mengatakan Pangarsa Abah Aos ini tuh namanya orang, katanya itu belum jelas informasi. Kalau ingin tahu persis seperti apakah guru mursyid Pangarsa Abah Aos Qaddasallahu itu kayak apa beliau, datang suhbah ke Abah. Kalau kita tidak suhbah ke guru mursyid Abah Aos, kita ini mendapatkan bisikan-bisikan kalimat katanya. Ya katanya yang memberikan informasi itu manusia yang punya hatinya punya zikir, pasti benar.
kalimatnya, katanya ya, memang benar Abah guru mursyid. Tapi kalau kita mendapatkan informasi katanya orang talus hatinya nggak punya ingatan sama Allah, maka di situ sekejap lupa yang Rahman Allah serta yang nuntun, yang takutnya yang memberikan informasi itu orang yang tidak bersama Allah, yang harusnya lurus dibengkokkan informasinya. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau ingin tahu guru mursyid Abbas kayak apa, selama ini kita ini kalau suhbah ke Abah Aos radhiyallahu an qaddasallahu sirrah, Abah yang diucapkan pertama zikir. Abah selalu mengetekankan kalimat la ilaha illallah sama zikir khafi. Yang ketiga tidak lepas, kalau kita pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Abah menekankan mengucapkan ucapan nama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat, Abah tidak lepas dengan kata nama gurunya, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau selalu katanya Abah Anom. Abah tidak pernah mengatakan kata saya. Abah selalu menukil kata-kata dari Allah, Quran, sabda Rasul, dan Abah Anom. Ini Abah yang selalu yang dibahas itu. Tidak lepas ucapan itu. Abah terus menceritakan sejarah terkait apa negara. Apa yang disampaikan Abah? Hendaknya kita itu memegang erat, yaitu Pancasila. Memang Pancasila itu bukan agama kata Abah, tapi Pancasila dari agama. Maka pegang erat dan amalkan. Jadi kalimat-kalimatnya Abah di situ yang dibahas cuma itu. Zikir la ilaha illallah, babakan agama harus kita tekankan supaya kita yakin sama Allah. Pasti Allah yang bahas pertama. Zikir khafi, talqin, apa untuk mentauhidkan jiwa ini kepada Allah. Kemudian Rasulullah. Sebelum Rasulullah disampaikan, pasti Abah mengukil Quran, firman Allah. Setelah firman Allah, hadis Rasul. Kemudian membahas dawuhnya Abah Anom. Dulu pasti gitu, Abah mengatakan kata Abah Anom seperti itu. Tidak pernah Abah menjelaskan beliau, tidak pernah. Dari semua ikhwan yang suhbah ke Abah itu, wajah Abah tidak pernah membuat orang itu kecewa. Semuanya, dan itu semua pada cerita. Abah itu menyenangkan, siapapun dilayani, dimuliakan semua. Semuanya saya bilang kangen. Orang yang pertama kali tahu Abah saja itu ada rasa rindu, takjub, kangen, dan rasa nyaman. Jadi ucapan beliaunya itu tidak lepas kalimat Allah, Rasulullah, Abah Anom, Quran, hadis, negara. Kemudian di situ setelah mendapatkan nasihat beliau, langsung diajak ibadah. Kalau kita ketemunya Abah setelah subuh, kita didapatkan sarapan rohani. Abah membahas cerita terkait Quran, hadis, zikir, Allah, Rasulullah, Abah Anom, terus bla bla bla. Setelah itu Isra, sarapan kedua Isra, salat Isra, salat isti'adah, istikharah, isti'anah, duha. Kemudian kita sama Abah ketemu lagi, bahas lagi. Setelah itu Abah bilang sarapan perut. Sarapan apa? Nasi berkah. Jadi guru mursyid itu meloloh, melayani rohani kita, juga melayani perut kita. Itu ciri-ciri mursyid. Pertanyaan, adakah, sekarang pertanyaannya sekarang,
adakah wakil talqinnya Aba Anom yang hari ini seperti Aba Aos? Tunjukkan siapa. Kalau ada yang mengatakan itu penerusnya Aba Anom, benarkah itu? Karena ciri-ciri kemursidan seseorang penerus dari mursyid sebelumnya itu pasti ada kalimat copy paste. Apa yang dijalankan oleh mursyid yang dulu dengan yang mursyid sekarang itu pasti sama. Aba Aos qaddasallahu sirrah itu sehabis acara sholat Isya semuanya dilayani makan, semuanya makan. Setelah itu ada yang suhbah pagi, semuanya makan setiap hari seperti zamannya Aba Anom. Yang jadi pertanyaannya, adakah sekarang yang mengaku wakil talqinnya Aba Anom setiap hari melayani orang makan? Mohon maaf, belum ada, kecuali Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Masluh qaddasallahu sirrah. Itulah jadi pantas dan wajib hukumnya, memang benar-benar Hadratus Syekh itu penerusnya Pangersa Aba Anom, termasuk mursyid dari 37 menuju 38, dan memang Aba Aos penerusnya kemursidan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa ke-38. Semoga kita semuanya diberkahi semuanya, selamat segalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.